Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syubaidillah AS dari kelas Ilmu Hadis semester 3 ingin membuat presentasi tentang materi sistematis dan terukurnya ziyadah thiqah, penambahan oleh perawi. Sebelum itu saya akan memberikan penjelasan apa itu ziyadah thiqah. Secara umum, pengertian dari ziyadah thiqah adalah penyendirian seorang thiqah dalam periwayatan hadis terhadap lafaz atau jumlah, baik dalam sanad maupun matan, sehingga pada nantinya ziyadah thiqah ini berdasarkan tempatnya terbagi menjadi dua, yaitu ziyadah fi as-sanad dan ziyadah fi al-matan. Ziyadah fi al-matan sebagaimana yang akan dibahas dalam makalah ini adalah ketika seorang perawi secara menyendiri meriwayatkan tambahan lafal atau jumlah dalam matan hadis, yang mana tambahan tersebut tidak diriwayatkan oleh perawi yang lain. Sedangkan menurut At-Tahan, ziyadah thiqat adalah lafaz-lafaz yang dapat kita pandang sebagai tambahan dalam riwayat sebagai rawi thiqah untuk suatu hadis yang diriwayatkan oleh rawi-rawi thiqah. Adapun menurut Musfar Azamullah, ziyadah thiqah adalah ketika seorang muhaddis memberikan tambahan lafaz yang pada sebagian riwayat atau salah satu riwayat yang mana tidak disebutkan dalam riwayat yang lain. Konkretnya adalah ketika sekelompok orang meriwayatkan satu hadis dengan sanad dan lafaz yang sama, kemudian sebagian perawi memberikan tambahan yang mana tidak disebutkan oleh perawi-perawi yang lain. Maka dari situ kesimpulannya adalah ziyadah thiqah adalah tambahan seorang perawi baik berupa lafal maupun jumlah. Maksudnya di sini adalah kalimat ataupun frase, seperti itu. Tambahan lafal ataupun kalimat atau frase pada hadis yang dia riwayatkan secara menyendiri. Penambahan ini bisa terjadi pada sanad maupun matan, seperti itu. Kemudian hukum dari ziyadah thiqah itu apa? Para ulama di dunia berbeda cara pandang seputar diterimanya atau tidak diterimanya penambahan ini. Antara lain, saya mengambil 5 pendapat ulama. Yang pertama itu adalah jumhur fuqaha dan ashab al-hadis berpendapat bahwa ziyadah thiqah dapat diterima asalkan penambahan itu dilakukan secara menyendiri. Mereka tidak memilah antara ziyadah yang berhubungan dengan syar'i ataupun tidak, antara ziyadah yang menyebabkan kelemahan, nuksan suatu hukum yang ditetapkan oleh suatu khobar atau hadis tanpa keberadaan ziyadah tersebut, antara ziyadah yang menyebabkan perubahan hukum yang telah ditetapkan ataupun tidak, dan sama saja ziyadah dalam khabar itu
suatu ketika oleh perawinya diriwayatkan secara nakis tanpa ziyadah. Kemudian diriwayatkan dengan ziyadah atau diriwayatkan tanpa ziyadah. Maka jumhur ulama pun diterima ketika seperti itu. Yang kedua yaitu adalah dari sekelompok orang yang menerima ziyadah al-adl yang diriwayatkan secara menyendiri. Mereka mengatakan wajib menerima ziyadah jika berhubungan dengan hukum. Namun jika tidak, maka tidak pula wajib menerimanya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, sedangkan yang lain berkata wajib menerima ziyadah dari segi lafal. Ya, dari lafal, bukan dari maknanya. Kemudian yang keempat, diceritakan dari sekelompok orang yang menganut mazhab Syafi'i bahwasanya mereka berkata bahwa ziyadah itu dapat diterima jika berasal dari seorang perawi. Namun jika suatu ketika ia meriwayatkan nakis, kemudian ia meriwayatkan dengan ziyadah, maka tidak dapat diterima. Seperti itu ya. Saya ulangi lagi, ziyadah itu menurut sekelompok orang mazhab Syafi'i itu dapat diterima jika berasal dari seorang perawi dan perawi tersebut meriwayatkan nakis, kemudian ia meriwayatkan dengan ziyadah, maka itu tidak dapat diterima. Yang diterima itu adalah ziyadah apabila ziyadah itu diriwayatkan oleh berasal dari seorang perawi. Seperti itu. Yang kelima itu adalah sekelompok dari orang ashab al-hadis yang berkata menurut ashab al-hadis, ziyadah al-thiqah tidak dapat diterima jika diriwayatkan secara menyendiri. Ya, secara menyendiri. Selama tidak ada seorang yang hufaz yang meriwayatkan bersamanya ataupun menukilnya. Jadi menurut sekelompok orang ashab al-hadis itu mengatakan ziyadah al-thiqah tidak dapat diterima jika diriwayatkan oleh seseorang yang menyendiri. Maksudnya diriwayatkan secara menyendiri. Namun jika ada seorang perawi yang bersamanya meriwayatkan secara bersama dan ataupun menukilnya, maka itu diterima. Pendapat mereka ini melemahkan, bahkan menentang terhadap adanya ziyadah. Seperti itu. Kemudian pembagian thiqah dan contohnya. Ibnu Sahal membagi apa yang diriwayatkan secara menyendiri oleh thiqah itu menjadi 3. Yang pertama, jika menafikan apa yang diriwayatkan oleh thiqah, yang lain hukumnya ditolak. Kemudian yang kedua, jika riwayat tersebut pada dasarnya tidak menafikan dan tidak menyalahi apa yang diriwayatkan yang lain, seperti hadis yang diriwayatkan sekelompok orang thiqah dan tidak bertentangan dengan periwayatan yang lainnya, maka periwayatan seperti ini dapat diterima. Kemudian yang ketiga, jika menempati kedua derajat di atas seperti penambahan lafal pada suatu hadis yang tidak disebutkan oleh para periwayat yang lain, seperti itu. Kemudian yang pertama tadi, jika menafikan apa yang diriwayatkan oleh thiqah yang lain, hukumnya ditolak. Asy-Syafi'i berkata tidak termasuk sad
jika seorang thiqah meriwayatkan apa yang tidak diriwayatkan oleh thiqah-thiqah yang lain. Yang dinamakan sad adalah jika seorang thiqah meriwayatkan hadis yang ternyata menyalahi apa yang diriwayatkan perawi-perawi yang lain. Ibnu Hajar dalam hal ini memberikan gambaran yang mungkin masuk dalam kategori yang pertama, yaitu ketika salah seorang periwayat menafikan yang lainnya sehingga bisa menyebabkan riwayatnya diterima dan yang lainnya ditolak, maka yang terjadi antara keduanya adalah tarjih, sehingga diterima yang rajih dan ditolak yang merjuh. Dan tarjih ini bisa berupa ziyadah ad-dab atau khatrah al-adad ataupun yang lain. Contohnya adalah tambahan lafal yaumi arafah pada hadis dari Uqbah bin Amir. Hadis tersebut dalam seluruh jalurnya tanpa tambahan yaumi arafah, dan hanya datang dari jalur Musa bin Ali bin Rabah dari ayahnya dari Uqbah bin Amir, dan hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Daud dan yang lainnya. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua adalah hadis riwayat terdapat pada hadis riwayat Muslim dari jalan Ali bin Musir dari Al-A'mas dari Abi Razim dan Abi Saleh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wala'al kalbu fi ina'i ahadikum falyurikhu thumma liyaghsilhu sab'a mirarin. Wa haddatsani Muhammad bin Sabahi haddatsana Ismail bin Zakaria an A'mashi bihadal isnadi. Lafaz mithlahu wa lam yagul. Yang menjadi ziyadah pada hadis tersebut adalah lafaz fal yukrikhu, yang ternyata tidak diriwayatkan oleh murid-murid Al-A'mas yang lain. Sedangkan Ali bin Mushir adalah seorang rawi yang thiqah, sehingga ziyadah ini dapat diterima. Kemudian contoh yang lain adalah riwayat Malik dari Nafi dari Ibnu Umar. Abu Isa At-Tirmidzi menyatakan bahwa hanya Malik yang telah meriwayatkan di antara para thiqah dengan tentang tambahan minal muslimina. Abdullah bin Umar dan Ayyub serta yang lainnya telah meriwayatkan hadis ini dari Nafi dari Ibnu Umar tanpa penambahan ini. Menanggapi hal ini, para imam berkomentar, salah satunya Asy-Syafi'i dan Ahmad. Hadis ini yang serupa dengannya menyerupai yang pertama, dari sisi bahwa yang diriwayatkan sekelompok orang jamaah bersifat umum am, sedangkan yang diriwayatkan secara menyendiri bersifat khusus atau mahsus. Di dalamnya pun terdapat perubahan sifat dan perbedaan hukum. Ini pun menyerupai yang kedua dari sisi tidak adanya penafian antara keduanya. Ibnu Salah pun tidak memberikan kejelasan hukum terhadap jenis yang terakhir ini karena ihtimal. Jika terjadi lebih condong pada yang pertama, maka ditolak. Jika pada yang kedua, maka diterima. Pada jenis ketiga ini terdapat ikhtilaf. Dan itulah yang dimaksud dengan generalisasi mereka terhadap ziyadah as-siqah. Namun kebanyakan mereka, para ulama, menerima ziyadah. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang salah ataupun kurang berkenan, mohon dikoreksi dan dikritik. Seperti itu. Karena lebih baik kita mengucapkan yang benar itu benar, yang mengatakan yang salah itu salah. Seperti itu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.